Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Pernahkah kalian merasa haus setelah berolahraga berat? Ataupun setelah kalian berjalan di bawah terik matahari yang sangat panas? Nah, setelah berolahraga berat ataupun beraktivitas lainnya, kita akan merasakan haus. Hal itu disebabkan karena tubuh telah kehilangan banyak cairan. Nah, keringat ini merupakan salah satu sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, apa saja organ ekskresi pada manusia? Kalian bisa lihat di gambar ya. Ada kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Akan kita bahas satu persatu di video kali ini. Dalam sistem ekskresi, urin terbentuk pada bagian ginjal. Satuan fungsional terkecil dari ginjal disebut dengan nefron. Proses pembentukan urin dimulai dengan tahap filtrasi. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah pada bagian glomerulus. Hasil filtrasi ini disebut dengan urin primer. Tahap yang kedua adalah reabsorpsi. Reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, klorida, dan HbO4. Reabsorpsi terjadi pada bagian tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Hasil reabsorpsi tersebut disebut dengan urin sekunder. Tahap yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi merupakan proses pengumpulan urin dimulai dari bagian tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Hasil dari augmentasi disebut dengan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya mengandung ion H+, K+, NH3, kreatin, dan air. Nah, selanjutnya bagaimana tentang mekanisme pengeluaran keringat? Nah, pengeluaran keringat itu diatur oleh hipotalamus yang ada di otak kita. Nah, hipotalamus nantinya akan menghasilkan enzim bradikinin. Nah, jika darah yang melalui hipotalamus itu melebihi batas normal atau dalam kondisi yang panas, maka rangsangan suhu panas tersebut diteruskan oleh saraf simpatis ke kulit. Kemudian pembuluh darah berdilatasi atau melebar, aliran darah ke permukaan kulit akan semakin meningkat, sehingga terjadi konduksi panas di bagian permukaan dan kemudian membuang panas. Kelenjar keringat juga menjadi aktif untuk menyerap air, garam mineral, serta sedikit urea dari kapiler darah yang kemudian mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat, sehingga evaporasi atau penguapan meningkat dan suhu badan menurun. Kemudian, apabila jika darah yang melalui hipotalamus itu lebih rendah dari batas normal atau suhunya dingin, maka pembuluh darah itu berkonstriksi atau menyempit yang akan mengurangi aliran darah ke permukaan kulit untuk mempertahankan suhu tubuh dan kelenjar keringat menjadi tidak aktif dalam pembentukan keringat. Selanjutnya, untuk organ ekskresi yang kedua adalah paru-paru. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya tentang sistem pernafasan ya. Nah, paru-paru itu juga menjadi sistem ekskresi karena berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air yang dihasilkan dari proses respirasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hati atau hepar. Hati itu berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan juga racun. Nah, sel-sel hati yang khusus bertugas untuk merombak eritrosit disebut sebagai sel histiosit. Sel tersebut kemudian akan menguraikan hemoglobin menjadi senyawa hemin, zat besi, dan juga globulin. Nah, zat besi ini nanti akan diambil dan disimpan dalam hati untuk dikembalikan lagi ke sumsum tulang. Sedangkan globin akan digunakan lagi untuk metabolisme protein atau untuk membentuk hemoglobin yang baru. Sedangkan senyawa hemin di dalam hati itu diubah menjadi zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin.
Selanjutnya, zat warna tersebut dikirim ke usus 12 jari dan dioksidasi menjadi urobilin. Nah, urobilin itu nantinya akan berwarna kuning kecoklatan yang berperan memberikan warna pada feses dan juga urin.